Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, sedherek dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, engko kita sareng-sareng ngaos babagan salat berjamaah ingkang kaping 6 niki, seri ke-6 dari salat berjamaah. Ingkang sepindah hadis saking Abu Hurairah, an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda ngendika, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk disempurnakan, untuk diikuti. Tamma itu diikuti, disempurnakan. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Ojo nyulayani imam. Gitu nggih. Fa idza raka'a farka'u, maka tatkala dia rukuk, imam rukuk, maka rukuklah kalian. Imam rukuk sik, Allahu akbar rukuk, amumnya melu rukuk. Gitu nggih. Ora bareng imam mboten, bibar imam, tapi ngikuti imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itidal dari rukuk bangkit, fakulu, maka kalian ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Itu bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana walakal hamdu. Oke, sudah kita bahas dulu ya. Yang saya kelingan nggih. Kelingan apapun lali dulu waktu saya sholat itu ya. Oke, dibuka mulai. Wa idza sajada, dan apabila imam itu sujud, fasjudu, maka bersujudlah kalian, ikuti sujud. Wa idza shalla jalisan, dan kalau imam itu sholat dengan duduk, fasallu julusan ajmaun, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Nah, nanti ada pembahasan di sini ya. Nanti kita bahas dulu. Yang sholat duduk, makmumnya bagaimana? Wa aqimus shoffa fi sholati, dan luruskanlah shaf dalam sholat. Fa inna iqamatas shoffi, karena sesungguhnya lurusnya shaf itu min husnis sholat, bagian dari bagusnya sholat. Di hadis yang lain min tamami sholat, di sini min husnis sholat, termasuk dari bagusnya sholat, baiknya sholat. Di sini sahih nggih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, sahihain, muttafaqun alaih. Isinya yang pertama, imam itu diikuti, bukan disertai, bukan didahului. Dan nggih, terus imam niku diikuti. Allahu akbar, lu Allahu akbar takbiratul ihram, rukuk. Allahu akbar rukuk, makmum melu rukuk, Allahu akbar rukuk, ngoten. Ning yen pas imame itidal sami Allahu liman hamidah, makmume mboten muni sami Allahu liman hamidah, makmume muni pripun? Rabbana lakal hamdu. Dan nggih, sudah pernah saya ceritakan dulu, imamnya dari rukuk itidal kan ya. Rukuk gini, anggaplah kiblatnya sana nggih. Rukuk gini kan, itidal. Sami Allahu liman hamidah, gini kan. Maka makmumnya ketika bangkit dari rukuk bilangnya Rabbana lakal hamdu, gitu loh. Bukan kok sami Allahu liman hamidah, mboten. Makmumnya itu bilangnya Rabbana lakal hamdu. Maka makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu dalam proses bangkit dari rukuk ke itidal. Kalau imamnya mengucapkannya sudah ngadeg begini, karena dia waktu bangkit mengucapkannya gini kan,
Sami Allahu liman hamidah. Ini terus dia bilang Rabbana lakal hamdu gitu kan. Nah, imamnya mengucapkan itu dalam keadaan berdiri, ngadeg nggih. Lah makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu proses dari rukuk gini terus Rabbana lakal hamdu gitu. Nggih. Bedanya antara imam dan makmum di situ. Prinsipnya kalau pas rukuk dari rukuk ke i'tidal. Ini ya, poin kedua, ketika imam bergerak i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum bergerak mengikutinya dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Juga bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, macam-macam ya. Yang paling singkat ya, Rabbana lakal hamdu, paling singkat. Imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu itu ketika berdiri sempurna. Sudah berdiri sempurna. Lah makmum mengucapkannya ketika proses berdiri gitu loh, dari rukuk i'tidal itu Rabbana lakal hamdu ngoten. Nah, imamnya pun ngadeg ngeten, pun jumeneng. Soalnya waktu proses imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ngoten nggih. Sudah pernah kita bahas, sekedar mengulang nih. Lurusnya shaf adalah bagian dari bagusnya sholat. Sholat shaf tidak lurus, maka sholat berjamaah pasti tidak bagus, tidak baik. Karena itu bagian dari bagusnya. Nek orang lurus, orang rapat, ya berarti orang apik. Bukan ya, bukan saya. Terus kata-kata ju'ilal imam li utama bihi tadi itu termasuk, ya, termasuk nanti ada bahasan juga. Kalau imamnya itu salah. Imame kleru kudune lungguh tasyahud ning malah ngadeg jumeneng lali kok. Wis bacot ngadeg nggih pun diikuti saja. Kalau sudah bacot berdiri tidak usah kembali duduk lagi, sudah teruskan saja, tinggal nanti di akhir sholat sujud sahwi. Ngoten nggih. Mboten salah enggak meleh. Jadi sinau salah pun nek bacot ngono ya diikuti imam itu. Ora diboikot. Geng ngadeg dhewe, kene tahiyat wae. Ya bubar salate. Salate bubar kalau tidak diikuti. Makanya diikuti imamnya tadi, lalu imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi bareng imam. Gitu nggih. Carane ngoten. Terus ini tadi saya mau terangkan ya. Idza shalla jalisan fa shallu julusan ajmaun. Ini ada bahasan. Saiki yen imame iki salate karo lungguh. Makmume salate karo lungguh apa karo ngadeg? Nek delok hadis iki karo lungguh kabeh. Itu nggih. Hadis ini nyuruh begitu kan? Imam sholat duduk, makmumnya duduk semuanya. Tidak ada yang berdiri. Tetapi ada hadis yang lain. Rasulullah itu pernah sholat dengan duduk, lalu makmumnya berdiri. Karena Rasul dalam keadaan sakit, ngimami sholat, terus rakuat, terus lungguh, gitu. Duduk, makmumnya berdiri kabeh. Itu pernah terjadi di akhir masa hidupnya Rasulullah. Gitu nggih, sebelum Rasulullah wafat. Pernah begitu itu. Maka karena ada kejadian itu, ulama kemudian membahas, oh berarti hadis ini mansuh oleh hadis yang itu. Mansuh itu artinya tidak berlaku lagi. Biyen memang nek imamnya sholatnya dengan karo lungguh, kudune makmumnya ya lungguh. Ning akhir-akhir hayatnya Nabi tidak begitu. Karena itu di akhir hayatnya Nabi berarti kan lebih akhir nggih kejadiannya. Maka itu yang dipakai. Jadi kalau makmumnya imamnya duduk karena sakit, maka makmumnya berdiri itu tempatnya sehat-sehat tetap ngadeg gitu. Sebaliknya, kalau imamnya ngadeg, makmumnya kuat lungguh, ya boleh, enggak apa-apa. Orang kudu melu imam lah, orang kuat kok. Sepuh ya, usia sepuh atau mungkin tidak bisa sujud. Kalau sujud kan kesulitan, bagian kiai kan nonton ya sudah sepuh. Kalau duduk sholatnya dengan duduk atau berdiri dulu, ngadeg kuat bareng kudune rukuk apa sujud lungguh, ora rukuk ora sujud. Mergone ra kuat kok. Gitu nggih. Boleh. Jadi sekali lagi, tetapi tetap saja ada sebagian ulama yang berpendapat ini berlaku hadis ini. Pokoknya nek salate iki imame lungguh, ya makmume kudu lungguh. Cuman kalau tadi kita lihat hadis yang tadi, mestinya tidak begitu karena di akhir hayat Nabi itu imame lenggah, makmume jumeneng ngadeg gitu. Ada lagi yang lain, jenenge fikih masalahnya ya. Ada lagi yang lain begini.
Kalau imam itu mulainya dengan berdiri ngadeg, maka makmumnya berdiri. Terus di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sholat imamnya lenggah, ora kuat. Iku makmumnya orang melu lungguh, tetap ngadeg. Ning nek sejak awal lungguh makmumnya. Ngoten, ada yang membedakan begitu. Ada yang membedakan tergantung mulainya. Jadi mulainya imam itu kalau dia itu mulainya berdiri, maka makmumnya berdiri. Tapi kemudian tengah-tengah dia duduk, karena Nabi itu kasusnya begitu. Nabi itu kasusnya awalnya berdiri terus lenggah ngoten lho nggih. Ceritanya itu di hadis itu gitu. Karena tidak kuat terus duduk. Nah, ini makmumnya tetap berdiri karena imamnya yang tidak kuat, bukan karena apa? Gitu. Keadaannya seperti itu. Maka nanti juga ada misalnya imamnya pun sepuh nggih. Terus lenggah, mboten berdiri tapi lenggah, ya diikuti juga dengan berdiri tetap berdiri tidak ikut duduk. Sebelum ada pertanyaan, saya tambahkan satu hadis lagi ya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala dia berkata, sholaitu ana wa yatimun. Aku sholat dan anak yatim. Aku Anas wa yatimun dan anak yatim fi baitina, di rumah kami. Khalfan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Anas sholat di belakang Nabi jadi imamnya, Anas jadi makmumnya sama anak yatim. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim ibunya Anas itu wa Umi ibuku, yakni Ummu Sulaim itu khalfana, di belakang kami gitu. Dan anak yatim itu ini ya, dalam sholat berjamaah soft laki-laki berada di depan soft perempuan. Ini ya, di sini juga gitu ya, soft laki-laki di barat, soft perempuannya di timur. Seorang perempuan sendirian dapat membuat soft. Adapun laki-laki minimal 2 orang untuk membuat soft. Hayen makmume gur sisi tok lanang harus sisi wedok piye? Ya sudah, berarti makmum yang laki-laki itu berada di sebelah kanannya imam. Ngoten nggih, sebelah tengene imam, mboten teng burine. Soale ijen. Mengke nek makmume loro ning burine. Nek makmume ijen ning sampinge imam, sebelah kanannya imam. Yang perempuan di belakang sana. Tapi kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan satu, suami istri misalnya, piye? Yo ngarep buri gitu. Ora jejer. Wong bojoku dhewe ya ora jejer ningan, ning burine gitu loh gitu. Ki arep salat ki ora ngomong-ngomong gitu. Ada aturannya itu. Lalu perempuan di belakang. Tapi laki-laki di samping. Bila makmum laki-laki hanya satu dan makmum perempuan 1 orang, maka makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam, makmum perempuan di belakang mereka berdua. Tadi sudah saya terangkan nggih. Kalau makmumnya hanya 1 laki-laki 1 perempuan, maka yang laki-laki di sebelah kanannya imam, yang perempuan di belakang. Perempuannya 3, ya di belakang semuanya, 3-3-nya. Laki-lakinya 2, ya 2 berarti di belakang imam. 2 berada di soft belakang imam, belakangnya lagi soft perempuan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? 2 hadis. Monggo silakan, diterima. Monggo. Pak imam yang keliru tadi kan, seumpama sholat duhur sudah dapat 2 rakaat, sebetulnya sudah tasawuf awal, maka imam langsung berdiri dan tahu itu diingatkan, tapi imam tetap terusan itu kan, terus tasawuf awalnya bagaimana? Tasahud awalnya diganti dengan sujud sahwi. Jadi dia tidak pakai tasawuf. Nggih, tidak pakai tasahud awal tapi diganti dengan sujud sahwi. Boleh, sah. Jadi tidak mengapa. Kalau ternyata imamnya enggak sujud sahwi, nanti sudah salam dia aturi. Niki Pak Imam dereng tasahud awal. Oh iya, sujud sahwi sesudah salam enggak apa-apa. Rasul pernah sujud sahwi sebelum salam, pernah sujud sahwi sesudah salam. Dua-duanya ada sunnahnya. Jadi biar sudah tahu itu tetap Nggih. Nggih, teruskan. Sudah berdiri. Nggih, enggak usah. Ngeyel imam iki. Pak Imam, tasahud ya batal salate nggih. Mau bunga ngoten nggih. Salate batal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya maaf mungkin yang saya tanyakan sudah dibahas pada pertemuan lalu karena saya tidak jawab. Yaitu tentang makmum.
ada makmum ya. Yang pertama untuk laki-laki, penempatan itu apakah bahwa imam langsung ke kanan, mesti pokoknya beda ya. Bahwa di belakang imam langsung ke kanan, atau bebas, atau yang paling dekat imam. Jadi kemarin ada yang orang juga saya langsung kono. Ada juga yang ke kanan dulu baru yang ke kiri dipenuhi. Lalu yang kedua makmum laki-laki itu kan biasanya kalau saat sunat tadi ya, itu kan ada yang semapat depan. Ada juga yang agak belakang. Dan misalnya kalau makmum laki-laki kan abdulnya nanti kalau sholat jamaah yang depan. Dan itu misalnya kita langsung sholat di depan orang yang agak terbuka itu apa juga sopan kan? Lalu yang kedua untuk makmum perempuan. Kedua atau ketiga? Ketiga, oke. Untuk makmum perempuan itu kan abdulnya yang paling belakang dulu. Jadi pengertian belakang ini kan biasanya di sini ya, ada yang dalam masjid ada yang merah. Nah, itu yang baik yang paling belakang di dalam masjid ada yang di teras. Kemudian kalau ada makmum perempuan datang, itu sudah harus menunjuk, sujud sholat di depannya itu termasuk sopan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatur soft yang pertama, jadi begini, imam yang makmumnya 2 orang, belakangnya imam. Jadi belakang imam dibuat di tengah-tengah. Nanti ada orang datang lagi. Kalau sunnahnya itu ngisi kanan dulu, nanti yang berikutnya ngisi kiri, ngisi kanan, ngisi kiri. Jadi dibuat seimbang, kanan kiri itu seimbang. Walaupun saya sampaikan karena masalah fikih, ada ulama yang berpendapat sing tongon dikebaki sik. Itu salah satunya kenapa? Karena soft kanan lebih utama gitu loh. Dibegitukan, ada begitunya, maka sehingga sebagian ulama berpendapat sing kan kebaki sik lah sing kiwa sik, sing kiwa carry gitu. Tapi saya mengikuti itu karena ada hadis Nabi ngendika gini, wasitul imam, jadikan imam itu di tengah. Karena di tengah iki imam nggih, kanan kirinya belakangnya itu laki-laki apa makmumnya belakang dibuat tengah-tengah. Nek kene rodok abot kiwa ya ngisi tengen, abot tengen yang ngisi kiwa gitu. Tapi secara sebenarnya nek hitungan idealnya nggih belakang ada 3 orang misalnya, 3 orang berarti sing siji pas ning gurine imam, sing siji ning kanane, sing kiwane gitu nggih. Terus nanti ada sing teko yang ke berapa? Berarti kelima ya, orang kelima datang ngisi yang kanan. Yang keenam kiri. 7 kanan, 8 kiri gitu. Terus sampai itu yang pertama. Yang kedua masalah nopo lali. Sholat sunnah nggih, jadi sholat sunnah di depannya nggih mboten napa-napa. Artinya wong itu sholat sunnahnya kan ada sutrahnya kayak ini, ada garisnya nggih. Asal tidak menabrak sutrah dia enggak apa-apa lah, karena ning mburi aku ning ngarepe piye iki padahal iki orang mulia ya enggak apa-apa. Wong ini bukan untuk menghinakan dia kok nggih. Bukan untuk menghina karena depan masih kosong. Ya misi ngarep sik intune. Itu juga sekaligus kita menyampaikan kalau memang mau sunah rawatib ya golek sing ngarep gen ora ganggu gitu loh nggih, tidak terganggu dan tidak ganggu gitu. So ning mburi, gek ning mburi ning ngarep lawang kan mari mukih-mukih itu nggih. Jangan di situlah, tidak boleh. Ada larangan itu, salat jangan mengganggu orang lewat. Jadi ada orang-orang yang gitu, makanya nek usahakan kalau memang kepeksone kebuak gitu, ora iso meneh ya segera selesaikan salat yang masbuk niku nggih supaya bisa dilewati tempat itu. Kalau ada kesempatan pindah, bisa dilewati kayak amarah pintu niku nggih misale nggih. Lha kebuak, Ramadan kebuak full. Terus telat ning kono gitu. Sehingga sing liyane gak telat papat sisan. Nah itu tuh ya misalnya ya. Salat isya telat papat gek ning arep lawang gitu. Nah, ketika dia masbuk kan lama atau ada orang mau keluar jadi nggak bisa. Nanti begitu ada yang longgar di depannya itu ndang diisi, maju saja gitu. Biar orang-orang tidak terganggu mau keluar gitu loh ya. Jadi saling menjaga. Sing kene ya aja lewat ning ngarep salat malah kayak salat ditunggu sih. Nek begitu ada kesempatan depannya kosong, dia pindah ke depan, maju aja, enggak apa-apa. Biar ini bisa dilewati pintunya tadi. Ngoten. Nggih, maksud aja, enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga masalah shaf perempuan. Shaf perempuan yang paling akhir itu yang paling baik ya. Jadi khairu sufu fir rijal awwaluha. Rasul bersabda begitu ya. Shaf yang paling baik, shaf laki-laki yang paling baik itu paling awal. Wa khairu sufu fir nisa akhiruha, yang paling belakang yang paling bagus. Paling belakang itu yang mana? Ya
paling belakang yang diakui di masjid itu mestinya. Nggih. Jadi kalau di luar di situ dipakai sholat biasa enggak dipakai sholat kecuali pas sholat Id atau Jumatan ya tidak di situ, tapi yang dipakai sholat rawatib itu maksudnya di situ paling belakang itu. Nah, nek mboten nggih aku ning omahku yang ngetan masjid kok. Ya ora ikatut to ya. Aku apik dhewe iki ya ora. Wong itu jadi bukan di masjid kok ya. Gitu ya. Jadi paling belakang yang dipakai di masjid itu tentunya. Bukan kok terus ning halaman, terus ning latar, terus ning teras, nang jenenge teng dalan nggih mboten. Di masjid itu. Masjidnya batasnya di mana? Sini. Ya sudah itu yang paling jauh, paling belakang. Terus kalau orang datang di depannya, nggih, mboten napa-napa. Memang begitu. Jadi paling belakang dulu sudah. Nanti orang datang telat, ini kebak ngarepe. Isi satu sok kebak nih ngarepe gitu. Memang itu makanya maknanya paling bagusnya itu karena paling jauh dari ikhtilat ngoten misale. Nek wong lanang temen mriki kan paling adoh kali wong wedok nggih. Wong wedok ning mburi paling adoh karo wong lanang to nggih. Lah sing paling elek sing paling mburi sing lanang niku mergo ning cedhak karo wong wedok. Sing wedok sing paling elek sing ngarep dhewe soalnya cedhak karo wong lanang ngoten lho. Itu begitu memang. Jadi yang belakang, yang depan diisi laki-laki dulu, kebak dulu, yang perempuan belakang dulu, paling adoh sik saka imam. Nanti maju lagi lah. Gandeng sing keri dhewe telat, ngarep dhewe, ngarepe kono lanang. Lah sing wedok sing lanang ya ngoten. Keri dhewe telat, sing buru dhewe kono langsung wedok. Nah itu jadanya yang paling buruk jadinya karena dekat dengan perempuan, dekat dengan laki-laki ngoten. Ada lagi? Ya. Ya itu jadi darurat memang. Nggih, darurat lagi terus berarti sing paling apik buru dhewe ora, wae keri dhewe apa ya. Gandeng ra kepak wae, kebak ning kono. Jadi sebenarnya ya tadi yang paling bagus ya yang di masjid itu. Tapi kalau ternyata kebak harus gelar poso ning jaba ya itu buruk. Buruk itu artinya kalah baik dengan yang tentang awal tadi. Gitu. Tapi tetap dia paling belakang, memang adanya di belakang. Ada lagi? Ya, monggo. Pakai pengeras suara mboten? Yang kami tanyakan itu khususnya sholat subuh. Kemudian antara imam dan makmum itu berbeda satu paham. Yang subuhnya makmum itu punya paham. Pokoknya subuhnya orang kunut masa. Bahkan imamnya punya paham lain. Nah, kemudian pada waktu sujud dan habis ikhtiar sama kemudian sujud Allahu Akbar, makmumnya karena pahamnya itu pakai doa kunut, maka tidak langsung ikuti sujud. Dia berdiri sendiri membaca doa kunut. Itu bagaimana? Ini begini masalah kunut ya. Selagi makmum tadi masih tidak ketinggalan satu rukun itu tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Jadi imamnya masih sujud, dia dong segera sujud, dia kunut sik kerambang kunut sik lagi sujud, asal imamnya masih sujud bener apa-apa. Nek imam sudah duduk, berarti kan ketinggalan dua niku. Ketinggalan dua rukun. Jadinya jadi batal sholat jamaahnya karena dia kehilangan ketinggalan dua rukun. Tapi kalau ketinggalan satu rukun boleh nggak apa-apa. Jadi dia masih sujud imamnya, ini ngerampung gesek, kunut rampung, lagi sujud boleh, asal imamnya masih sujud. Nanti kalau sudah duduk lah, telat berarti kehilangan itu, gitu loh ya. Itu kalau masalah tadi. Sekarang sebaliknya, kalau imamnya yang kunut, makmumnya tidak, ya makmumnya yang teni. Makmumnya yang teni ngantek rampung, baru sujud. Jangan makmumnya sujud sik. Mau kunut barang aku sujud ya batal padha wae gitu. Enggak bisa. Gitu ya. Jadi sebaiknya nek saran saya walaupun imamnya tidak kunut, berilah kesempatan makmum untuk kunut gitu loh. Beliau cepet-cepet tidak sampai Allah Akbar, jangan begitulah gitu. Ya dikai waktu. Kan boleh soal itidal baca agak panjang kan ada hadisnya ya. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi nggih? Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Iki dipersani meleh, enten di sini di Sahih Muslim. Macane dawa ki ngono. Iya, dawa semono ki. Ada ya, injil panjang itu enggak ada. Di Sahih Muslim nggih, pernah saya sampaikan juga. Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz tadi disampaikan yang perempuan dan di belakang bagus kan. Nah, kami cerita di tempat mereka kami. Kebanyakan di sini. Kadang-kadang perempuannya sejajar ke kanan, kadang-kadang di kiri. Kami ini agak susah. Jadi pembicaraan. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih. Jadi pada prinsipnya itu kita sampaikan saja hadis-hadis seperti ini, tapi itu ulama semua sepakat ulama karena berdasarkan hadis juga nih. Kalau softnya jejer bagaimana? Ya tetap sah sholatnya. Sholat jamaah sah, tidak batal. Mboten. Jadi jejer laki-laki perempuan tidak apa-apa kayak di Mekah nih kan. Mekah kan ngoten nggih, Masjidil Haram, ya sah sholatnya. Karena itu masalah kondisi nggak mungkin kan, tidak memungkinkan campur gitu. Ya wes sisane ngono kok. Tapi walaupun ada batasnya, tapi ini juga gitu. Kalau memang bisa disampaikan, niki harusnya yang paling baik itu yang belakang, yang laki-laki yang paling baik yang depan itu menunjukkan gini. Orang ini wae nggih pun napa-napa nggih. Sahnya tetap sah, tidak masalah. Tetap sah salatnya. Kayak di Masjid Agung Solo itu kan ngoten nggih. Masjid gede kan samping juga ta nggih. Masjid Mangkunegaran itu juga walaupun ada sekarang di belakang, ada yang samping juga. Masjid-masjid lama, masjid keraton itu biasanya juga gitu, samping kiri biasanya, tidak samping kanan tapi samping kiri biasanya, tapi ada juga yang samping kanan. Ada lagi? Weh, monggo. Sujud sahwi nggih. Nggih. Sujud sahwi niku subhana man la yanamu wa la yashu. Ini enggak bisa ditampilkan ya. Di situ nggih. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci. Subhana man la yanamu. Atau saya pinjam anunya aja, pinjam apa? Kabelnya. Biar tampak di sini. Kalau mau ditulis nih. Atau nanti saya kirimkan ke Pak anu saja. Nggih, Pak sama Seso nggih. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci man zat yang bukan orang ini, Allah ini. Man zat yang layanamu tidak tidur walayasu dan tidak lupa. Yasu saha itu ya. Pakai sin yasu lupa. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhana man layanamu walayasu gitu. Baca 3 kali boleh, 1 kali ya boleh. 5 kali ya boleh. Subhana man layanamu walayasu. Subhana man layanamu walayasu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. No bareng-bareng. Untuk saya nggih. Yo. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Betul ya? Itu yang dibaca itu. Yasbu. Ya sin ha wawu. Yasbu. Yasbu. Saha ini artinya lupa. Nek yanamu ya nun alif mim mim. Ya namu. Ya nun alif mim. Tidak tidur layanamu. Subhana sin ba ha alif nun. Sin ba ha alif nun. Subhana man mim nun. Man la lam alif terus dikasih kasroh fathah la yanamu tidur wala ya sudah tidak lupa. Ada lagi? Monggo silakan. Oh monggo gentosan. Rasul pernah melakukannya sebelum salam, pernah juga sesudah salam. Dua-duanya hadisnya sahih. Jadi bisa sebelum salam, bisa sesudah salam.
Jadi kalau sebelum salam ya berarti makmumnya ikut. Kalau sudah salam makmumnya juga ikut. Baiknya gitu. Walaupun sudah salam, tapi karena imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut. Allahu Akbar itu sujud sahwi, nanti Allahu Akbar lagi 2 kali ya. Mingkali, sujudnya mingkali. Enggak cuma 1 kali, 2 kali sujudnya. Sajadata ini. Hadisnya gitu, sujudnya 2 kali. Jadi nek cara salat ya, tasyahud akhir sebelum salam, terus imamnya sujud Allahu Akbar, sujud Subhanaman la ya'lamu wa la yashu, Subhanaman la ya'lamu wa la yashu, Subhanaman la ya'lamu wa la yashu 3 kali toh, terus berdiri lagi, duduk lagi, Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir lagi, terus sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, baca doa lagi, Subhanaman la ya'lamu wa la yashu, Subhanaman la ya'lamu wa la yashu, Subhanaman la ya'lamu wa la yashu, gitu ya. Allahu Akbar, duduk terus salam, Assalamualaikum, gitu. Kalau sesudah sholat, mau salam, sujud sekarang. Dari posisi duduk, nggak apa-apa. Posisi duduk bisa, posisi berdiri ya bisa. Sujud, Allahu Akbar, sujud, baca doa tadi. Terus duduk, kayak duduk di antara 2 sujud ya. Duduk iftiros itu, duduk iftiros, lalu sujud lagi, takbir, sujud lagi, terus duduk lagi, terus tanpa salam. Nggak di luar sholat pak ya, tanpa salam. Yang kedua sudah tidak pakai apa-apa, selesai gitu aja. Gitu nggih. Sudah cukup paham. Pak Warsiti. Nggih, ada hadisnya juga ada. Ya. Oke. Nggih. Ya jawabannya jenengan ngajinya dereng tutup gitu. Karena ada hadisnya. Sudah salam tuh ada hadisnya. Betul ada. Saya tidak ngarang ya. Enten betul. Nanti saya tunjukkan. Hadisnya yang sudah salam itu ada, sebelum salam ya ada. Dua-duanya ada gitu. Salah Pak. Ora kowe iki ngajine pas durung tutup kowe iki. Kowe ndek iki mulai sik to lah kaya gitu ya. Atau pas ngantuk lah, pas ngantuk iki Mas eneng gitu. Makanya kalau kita gitu longgar saja rasa pastu nggih. Oke, saiki wong nek tambah ilmune mungkin tambah jadi bijaksana. Lho ngoten lho. Semakin berilmu itu semakin bijaksana. Ora ngono kuwi ya eneng. Sing ngene iki ya eneng, padha eneng gitu nggih. Monggo, Pak. Kembali penempatan makmum perempuan. Ya. Ini bicara masjid yang besar. Ya. Muat untuk baiknya abelnya. Itu apakah makmum yang perempuan itu di lantai 2 semuanya atau di belakang? Kalau memang disiapkan di lantai 2 nggak apa-apa. Misalnya biar di bawah maksimal untuk laki-laki gitu. Ya di lantai 2 nggak apa-apa. Cuman saran saya jangan sampai itu jadi menjadikan kaum perempuan itu jadi ogah-ogahan ke masjid, mergone tidak munggah. Nah, gitu loh masalahnya. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu mesakne tidak munggah. Maka saran saya ya disediakanlah rakyat sang sidik dienggo sing sepuh-sepuh biar di bawah. Maaf, ini dalam konteks sekolahnya. Oh, sekolah, nggih. Nah, sekolah mboten napa-napa. Nggih. Ya. Ya. Tidak masalah. Kalau dua lantai tidak masalah karena ini yang satu lantai. Kalau yang dua lantai di atas perempuan itu sampai ke sini kayak ini nggak apa-apa. Di atasnya laki-laki, nggih, kan dhuwure laki-laki. Zaman Nabi Demen mungkin masalahnya tidak ada soalnya. Ada tingkat-tingkat gitu. Tapi ulama mengatakan bisa nggak karena beda lantai. Nggih. Ada lagi? Lanjut dulu nggih. Berikutnya hadis dari Aisyah. Qalat Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili fi hujratihi." Rasul itu sholat dari waktu malam di kamar beliau. Wal jidarul hujrati qasirun, dan temboknya kamar Nabi itu pendek, praduwur itu loh, wong sementen barangkali nggih, 1 meter atau lebih dikit. Fara'an nasu syahson Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu melihat syahso itu pribadi, jadi jelegere gitu nggih, jelegere Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarannya ngeten nggih. Iki misalnya jidar
temboknya segini gitu. Kalau Nabi duduk, Nabi ngeten, kan kita emang sidik tok, mustakane tok nggih. Tapi kalau beliau berdiri begini, kan kelihatan gitu. Nabi sedang sholat gitu loh. Di rumahnya, di kamarnya sebenarnya, tapi karena temboknya itu enggak tinggi sehingga kelihatan gitu loh, ketok. Nabi sedang sholat. Terus faqama unasun yusalluna bi sholatihi. Lah ini. Lalu orang-orang itu berdiri sholat mengikuti sholat beliau, jadi makmum gitu. Nabi sholat, ya, sholatnya ngadep ke arah kiblat. Delalah, misalnya kalau di sini nggih, kulon mereka nggih, nek teng Madinah kan kiblatnya teng kidul nggih. Jadi ngadep kiblat. Nah, ini para sahabat ini Nabi di rumahnya Nabi kan juga ada yang ke arah kiblat ya, jadi di arah kiblat itu. Jadi beliau sedang sholat di rumahnya, di kamarnya sama salah satu istrinya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, para sahabat peruh loh, Nabi sholat melu makmum gitu loh ya. Susalluna bi sholatihi fa asbahu, lalu mereka memasuki waktu pagi. Asbahu niku masuk waktu pagi, suwe-suwe fatahaddatsu bidzalika. Lalu mereka bincang-bincang ngomong-ngomong, dek bengi aku sholat karo Nabi. Sholat bengi, sholat Nabi aku. Oh iya aku ya melu ngomong. Mereka ngomong-ngomong gitu. Faqamal lailata tsaniyah, maka Rasul berdiri lagi sholat malam lagi di malam yang kedua. Faqama ma'ahu unasun yusalluna bi sholatihi, lalu orang-orang semakin banyak datang sholat mengikuti sholat beliau. Makmumnya tambah akeh. Bengi-bengi sholat, melu sholat malam, sholat tahajud. Sona'u dzalika lailataini au salasan. Mereka melakukan itu sampai 2 malam atau 3 malam. Saya akeh minate ngoten nggih. Jam piro meneh, ayo melu makmum Nabi. Hatta idza kana ba'da zalika, sampai ketika sesudah itu, sudah 2 malam atau 3 malam itu, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakhruj. Nabi duduk dan tidak keluar dari rumah. Niku wau, nek Nabi lenggah dadi ora ketok. Karena temboknya rendah, ya tidak tinggi. Kalau orang duduk enggak kelihatan. Tapi kalau berdiri ketok. Gitu, separuh badan kelihatan. Falama asbaha, maka tatkala memasuki waktu pagi, Nabi masuk waktu pagi, zakara dzalikan nasu, orang-orang pada menceritakan itu, dek bengi Nabi ra salat ora ketok iki, Nabi ra salat, padahal sampai salat ning lenggah. Jadi salat malam dengan duduk gitu loh, tidak berdiri, duduk. Boleh. Terus Nabi berkata, faqala, Rasul bersabda, ini khosyitu antuk taba alaikum sholatul laili. Aku khawatir, aku takut kalau sholat malam itu diwajibkan untuk kalian, gitu loh. Engko nek ke sholat melu aku terus sudah bengi ngono melu sholat. Nabi sholatnya enggak di masjid, di rumah, tapi makmumnya di masjid gitu loh. Ombo atau masjidnya nggih. Makmum Nabi menghadap ke arah kiblat, ning makmumnya ning masjid, Nabi sholatnya ning omah. Lah omahe di arah masjid tadi. Nek cara mriki nggih bagian kulon mriki, rumahnya Nabi itu sebagai gambaran rumah istri-istri Nabi itu pintunya satu. Pintunya satu ke arah masjid tok gitu. Jadi misalnya ngeten nggih, niki enten omah mriku, niku lawange niku siji tok teng masjid tok. Kaya mriku nggih lawan niku. Itu tidak, pintu ke sana ke arah keluar tuh enggak ada gitu. Jadi nek arep mlebu omah, mlebu masjid sik. Mlebu masjid sik lagi sama mlebu omah. Atau kalau mau keluar dari rumah mau ke pasar gitu, ya masuk masjid dulu, baru keluar. Karena pintunya satu. Ngoten nggih. Nah, ini dindingnya itu bukan pintunya, dindingnya tidak begitu tinggi sehingga kalau dia di teras rumahnya itu, barangkali di teras bukan di kamar dalam nggih, di terasnya itu kelihatan. Oh, Nabi lagi salat, kelihatan dan bisa diikuti. Makanya terus mereka makmum. Lah sampai malam ketiga semakin banyak orang yang ikut, atau malam kedua kan rawinya ragu-ragu ya, apakah lailata ini atau salasan 2 malam atau 3 malam. Anggaplah malam yang ketiga gitu ya. Malam yang ketiga, terus yang keempat Nabi tidak berdiri, ora jumeneng salate nganggo lungguh. Anak lungguh dadi ini ra ketok, dadi ini ra iso do makmum. Ngoten. Maka yang pertama, hadis ini menjadi dalil sholat taraweh berjamaah di masjid. Nah, ini dalilnya ini gitu loh guys. Jadi nek ngomong sholat taraweh iki bid'ah, mboten bid'ah, ada dalilnya. Ini loh dalilnya. Ini malam hari walaupun bukan bulan Ramadan, tidak diterangkan bulan apa nggih, tapi itu Nabi sholat, lalu para sahabat makmum Nabi, makmumnya di masjid walaupun Nabi sholatnya di rumah.
Nabi sholat dengan duduk pada malam ketiga atau keempat sehingga para sahabat tidak melihat Nabi sholat, sehingga mereka tidak bisa bermakmum. Mereka makmum lah, Nabi ora ketok gitu. Nah, mengapa begitu? Rasul menjelaskan, aku ki mesakne kowe. Rasul membelas kasihani umat beliau, khawatir adanya ketetapan syariat yang memberatkan umat beliau. Engko yen diikuti terus, sidane terus dadi wajib, kok nek wajib, nah dadine perkoso gitu. Saya baca hadis berikutnya nggih, kalau ini jelas di bulan Ramadan ini. Hadis yang hampir sama dengan yang tadi nggih. An Zaid bin Sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, membuat kamar. Kalau ini buat kamarnya di masjid ini. Nah, tadi di rumah di masjid. Qala hasibtu annahu qala min hasirin. Aku menyangka bahwa Zaid bin Sabit itu mengatakan min hasir, dari tikar fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi Nabi itu nggawe kamar nang masjid sasi Ramadan. Carane dideke cagak apat gitu ya, petang cagak, terus ditutupi kloso, ditutupi kloso, satu bagian saya yang nggak tertutup untuk masuk gitu loh. Yang sini 3 bagian, 3 sisinya ditutupi kloso tadi. Terus yang satu bagian yang menghadap ke arah kiblat mungkin tidak ditutupi kloso, dibuka gitu, sehingga masuk dari situ terus di situ. Atau ditutupi kabeh, rada amba ngoten nggih. Tutupi sik, carane mlebu mbuh carane piye pas kon dhuwur apa namanya, ada pintunya cilik gitu nggih. Jadi bisa dibiak gitu, tertutup semuanya 4 tadi. 4 sisi itu tertutup semuanya. Itu pernah buat begitu waktu itikaf itu ceritanya nggih, di Ramadan. Terus fasalla fiha layaliya, lalu beliau sholat di dalam kamar tadi, dalam bilik kecil itu tadi, layaliya beberapa malam. Sholat wengi maksudnya ya, sholat malam. Fasalla bi sholatihi nasun min ashabihi, lalu sholat bersama sholat beliau itu, makmum kepada beliau banyak orang dari sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Nasun min ashabihi, sekelompok orang dari sahabat-sahabat Nabi. Falamma alima bihim, maka tatkala Nabi tahu kalau dirinya dimakmumi oleh para sahabat, sa'ala yaqudu, beliau duduk lenggah, bareng lungguh ora iso diikuti neh, ketutupan kloso masalahe. Gitu nggih, niku wonten dadi tadi. Jadi sahabat mau ngikuti Nabi ra iso, Nabi salatnya lenggah, ora ngadeg, ora jumeneng. Fa kharaja ilaihim, lalu Nabi keluar menemui mereka. Fa qala, lalu Nabi bersabda, qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum. Aku sudah tahu yang kalian lakukan. Kira ada makmum aku toh, salat toh. Terus Nabi mengatakan fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ayo salat toh wong akeh iki sira kabeh salat toh ning omah-omahe sira, ning omah-omahe dhewe wae. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik sholat itu sholat seseorang di rumahnya, illa kecuali al maktubah, sholat wajib, sholat fardu. Yang sholat fardu ini paling apik yang masjid, memang kudune ning masjid. Tapi kalau sholat sunnah itu di rumah yang paling bagus, gitu ya. Ini juga dalil lagi, dalil untuk sholat tarawih ya. Nabi membuat kamar dengan dindingnya berupa tikar, tidak tinggi, sehingga beliau tetap nampak dari luar bila sholatnya berdiri. Nabi jumeneng ketok mencoba. Hadis ini sebagaimana hadis Aisyah sebelumnya menjadi dalil sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan di masjid, jadi dalil juga kan. Nabi pernah melakukan itu, jadi dalil. Lalu sholat nafilah, sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah, sedang sholat wajib fardu lebih baik dilaksanakan di masjid. Ini sebagian ulama lagi mengecualikan dengan tarawih, karena ada hadis orang yang tarawih bersama imam itu akan mendapatkan keutamaan yang besar, gitu ya. Ada hadisnya memang, sehingga sebagian ulama berpendapat nek tarawih orang tarawih apike yang masjid, gitu. Sebagian gitu, sebagian yang lain enggak. Tarawih itu termasuk sholat sunnah, masuk sholat tahajud, sholat malam, berarti ya paling apik neng omah. Nah, ini saya sampaikan karena pikir ya, kita harus longgar, tidak ada masalah. Aku yakin apa ini masjid, ya monggo dilaksanakan di masjid lebih baik, karena memang ada hadis yang tadi orang kalau sholat tarawih bersama imam sampai selesai akan dapatkan kebaikan begini. Ada hadisnya. Artinya kalau misalnya nanti kita ngadakan tarawih di sini, ya biasa ada tarawih gitu, laksanakan aja, tidak apa-apa. Itu juga ada sunnahnya kok, bukan bid'ah, boten.
Wah, orang enak enggak, Nabi pernah kok melakukan itu kok bersama sahabat-sahabat beliau, walaupun kemudian beliau berhenti. Kenapa? Khawatir engko yen wajib terposok kowe gitu loh. Kalau dijalani terus nanti lama-lama jadi wajib. Nek jadi wajib Nabi susah gitu. Usahane umatnya. Kalau Nabi sendiri beliau selalu sholat malam, karena sholat malam bagi Nabi itu wajib. Bagi Nabi loh nggih, wajib. Tapi kalau bagi umatnya sunnah muakkadah, sunnah bukan wajib. Jadi misalnya bukan sholat, bukan dosa, tidak apa-apa. Ini orang sholat isya, dosa. Orang sholat isya wajib kok, fardu kok nggih. Tapi kalau tidak sholat tarawih, bukan nopo-nopo, bukan jadi berdosa karena itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Monggo, silakan. Maksudnya bagaimana itu, boleh apa enggak gitu kan? Oh enggak apa-apa, baik saja, enggak apa-apa. Berubah mazhab itu boleh kok. Nggih. Nek ben ngene saiki ngene mboten napa-napa, enggak apa-apa. Aku biyen pendapatku paling apik ning masjid, saiki paling apik ning omahku, tak ning omah wae. Ta nek ben paling apik ning omah, ternyata nek tarawih paling apik ning masjid. Ning masjid enggak apa-apa, berubah boleh kok. Nggih. Coba berubah nah ya ora apa-apa, tapi berubahnya orang mergo anu lho nggih. Orang mergo kepentingan loh gitu, nah, kepentingan tertentu bukan, tapi betul-betul meyakini gitu loh, karena ilmunya tambah, jadi berubah, enggak apa-apa. Jadi kita kan gitu dong ya, ngelakonin ini, jebule salah, lo ganti yang bener kan, kalau nggak bener apa-apa, memang begitu. Ya. Nah, kalau masalah madhab tadi, memang beda. Iki, aku bareng wis sinau, aku luwih yakin saiki, hadisnya luwih kuat iki, ya wes berubah saja nggak apa-apa, gitu, nggak ada masalah. Ya. Kalau biasanya di masjid tarawih, karena sesuatu kepentingan sholat tarawihnya di rumah di agak malam nggak apa-apa, boleh saja. Wong itu sunnah muakkadah ya. Antek kepentingan, antek ora sempat tarawih nggih mboten napa-napa, ora dosa. Kehilangan pahala nggih nek mboten dosa mboten. Jadi makanya itu yang pokok begitu, sehingga kita 4 papan gitu loh ya. 4 papan ini piye? Yen sholat isya, kowe kudu sholat isya ana wajib fardu kok kuwi ya. Nek tarawih ya ora kudu, nek iso ya teko. Nek diumumkan biar segera tarawih ya boleh, wong itu juga sunah kok. Artinya kan diumumkan wong gen nglakoni tarawih ning masjid gen masjid rejo ya bagus saja itu wong memamorkan masjid kok nggih. Boleh enggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Tapi ternyata tadi misalnya ora aku ning omah wae, monggo wong yakini ning omah luwih apik ya ning omah gitu. Aku ora tinimbangane ning omah ra urung ya ora salat, ning masjid wae ya enggak apa-apa gitu. Gitu to nggih. Kadang-kadang enek wong, aku mau ning omah bareng tangi-tangi wis sahur gitu. Antine sahur dadi ra salat ya malah rugi to nggih. Ya ning masjid wae ngono kuwi menurut saya lho nggih. Tinimbang ning omah ra urung ngantuk sare, tangi-tangi wis antine sahur, tidak sempat salat ning masjid wae. Kayak ini lho nggih. Salat tarawih itu paling bagus kan jane pertengahan malam. Jadi sesudah tengah malam. Tapi ana dene nek kuwi engko sedane ra iso salat, kalau sudah isya langsung ya boleh. Pokoknya rampung isya niku sudah boleh salat malam. Waktu awalnya itu nggih, sudah salat isya kita, selesai salat isya, sesudah salat isya itu kita boleh mulai salat malam. Gitu loh ya. Tidak harus di pertengahan malam, tidak harus di akhir malam, tidak harus. Tapi yang paling baik memang di akhir malam, paling bagus, paling apik. Ning tinimbang sok ben akhir malam ternyata bolong, ya ning kene wae, enggak apa-apa. Gitu nggih, ada lagi? Sholat tarawih itu sholat malam juga. Iya, sholat malam juga. Jadi nanti malamnya sholat tahajud lagi. Boleh, enggak apa-apa. Ada beberapa ulama yang membatasi. Ada yang paling bagus sholat malam itu cuma 11 rakaat karena Nabi begitu, nggih.
Ada lagi yang tidak. Saya ngerti yang tidak karena lebih kuat prinsipnya Nabi itu pernah sholat lebih banyak dari itu. Lebih pernah, nggak pernah dari itu. Walaupun yang paling sering memang 11, paling sering dari hadis ya, tapi banyak nggak apa-apa. Tidak ada batasan. Meh piro 100 boleh yang kuat ya. Atau sholat tidak boleh saja. Tidak ada batasan kok. Terserah. Ini sholat, yang masjid sholat. Tapi syaratnya ngeten, syaratnya sholat witirnya sekali saja loh nggih. Aja bolan-balik nih, kayak witirnya bolan-balik dadine genep loh. Sholat malam itu witir itu tujuannya agar jadi ganjil gitu loh, mengganjilkan sholat. Nah, terus mulane witir itu mesti ganjil. Telu, nomor 5, nomor 7, ngoten ya. Kadang-kadang siji juga bisa, 1 juga bisa. Tapi gini, kalau kita sholat malam, baik 22 maupun 44 kan 2 genep, 4 juga genep nggih. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam kan jadi genep terus. Terus nanti kita mau nambah lagi boleh, tapi kan harus diakhiri atau salah satunya adalah sholat witir. Nek pun melu witir teng masjid, ya mungkin teng dalam sholat udah sah witir. Enggak usah witir lagi. Mun witir nek dadine genep loh. Kan gitu ta ya. Jadi sekali saja ada hadis bunyinya la witroni fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Witir sekali saja. Sehingga jadi ganjil jumlahnya. Ngoten nggih. Ada lagi? Lanjut. Apa dikit sih. Saya enten wekdal nggih. Tutup saya nggih. An Salim ibni Abdillah an Abi anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadaihi hadwa mangkibaihi idza ftataha shalah. Nabi itu ngangkat tangan sejajar dengan 2 pundak segini. Allahu Akbar, sejajar pundak. Ketika iftataha shalah, ketika takbiratul ihram membuka salat. Wa idza kabbara irruku, ketika rukuk juga gitu. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika i'tidal juga gitu. Rafa'ahuma kadzalika aidzon, beliau mengangkat seperti itu juga. Wa qala, beliau bersabda, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Baca gitu. Terus wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak mengucapkan itu, tidak melakukan itu ketika sujud. Ketika berangkat sujud. Saya baca lanjutannya nggih, ini hadis yang kelima, hadis yang keenam, An-Nafi'in dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar, anak Ibnu Umar, karena idza dakhala fi shalah, ketika mulai salat kabaro, bertakbir, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika rukuk angkat 2 tangan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, juga angkat 2 tangan, wa idza qama minar rak'ataini, dan ketika beliau berdiri dari 2 rakaat rafa'a yadayhi, beliau mengangkat 2 tangannya. Jadi ini saat-saat mengangkat 2 tangan itu satu nggih. Kalau takbiratul ihram, pertama kali takbiratul ihram anggaplah kiblatnya sana nggih. Allah sejajar pundak di sini nggih. Sejajar pundak ini. Tidak sejajar telinga, tidak sejajar dada, tapi sejajar pundak. Nanti yang telinga ada sendiri hadisnya. Sejajar pundak ini Allahu Akbar. Terus ruku, sudah selesai baca Fatihah, baca surat, ruku juga gitu. Allah, angkat lagi. Allahu Akbar gitu. Ruku. I'tidal juga gitu, angkat lagi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu gitu. Sujud tidak ngangkat. Tidak gini Allah, enggak gitu, enggak. Sujud langsung sujud saja. Allahu Akbar, sujud gitu. Nanti kalau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak angkat tangan. Kan tidak tasahud ya, dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Jadi berdirinya dari sujud, nggih, dari sujud rakaat pertama sujud, lalu ke rakaat kedua. Allah. Ini biasanya pakai istirahat dulu, duduk istirahat. Allahu Akbar. Langsung begini. Betul sah ngenten gitu. Itu dilakukan ngangkat tangan kalau berdiri dari 2 rakaat. Jadi sesudah tasahud biasanya nih, tasahud awal 2 rakaat kan, mau maghrib, mau ngisak, mau duhur, mau asar, sesudah tasahud pertama, lalu berdiri, ini kan dari rakaat yang kedua nih, biasanya kan tasahud awal sudah, terus berdiri sekarang, Allahu Akbar, angkat tangan, gitu loh. Itu, jadi waktu takbiratul ihram, waktu rukuk, waktu i'tidal, dan waktu berdiri dari 2 rakaat. Nah, gitu. Jadi ini kan di sini disebutkan di hadisnya Ibnu Umar nggih, wa idza qama minar rak'ataini. Jadi ketika beliau Nabi berdiri dari 2 rakaat, itu juga rafa'a yadayhi.
Di 4 tempat itu, takbiratul ihram, takbir ruku', iktidal, dan berdiri dari 2 rakaat. Selain itu tidak pakai angkat tangan. Dari sujud ke duduk harus angkat tangan. Dari sujud nggih, Allahu Akbar, munggo rasa angkat tangan gitu loh nggih. Mau sujud lagi enggak usah angkat tangan lagi. Itu tidak, itu pakai takbir tapi tanpa angkat tangan gitu ya. Jadi angkat tangannya hanya pada waktu itu. Jadi Nabi mengangkat tangan mengiringi takbir dengan atau ucapan i'tidal saat takbiratul ihram, takbir untuk rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari 2 rakaat sesudah tasyahud. Mengangkat tangan boleh setinggi pundak, setinggi cuping telinga, setinggi dada. Saya terangkan dulu nggih. Jadi sunahnya itu yang ada hadisnya loh nggih. Segini, yang paling tinggi itu segini. Ini jarinya ketemu cuping telinga nih loh nggih. Segini nih kira-kira. Allahu Akbar. Gini paling dhuwur segitu. Yang pertengahan pundak tadi, Allahu Akbar. Yang lebih rendah lagi sedada, segini, Allahu Akbar. Tidak boleh lebih rendah dari itu. Ini Allahu Akbar, ora oleh. Ini, Akbar, enggak boleh juga. Orang yang dalile gitu loh. Enggak ada dalilnya. Jadi kalau ibadah itu harus pakai dalil. Enggak ngoten. Dhuwur banget aku bisa olahraga kok. Ya olahraga sik wae, iku syaratnya beda. Wong itu salat kok, orang olahraga kok, gitu loh ya. Agak malas, ini tok. Oh, kaya cah dolanan iki ora oleh. Sedada, minimal sedada gini atau sebahu, sepundak atau setelinga ini. 3-tiganya ada hadisnya. Sahih boleh diamalkan nggih. Tapi kalau yang lain-lain tidak ada. Yang satu hasan nih bukan sahih, tapi semuanya bisa diamalkan. Jadi sepundak ini hadisnya sahih nggih, setelinga gini juga ada, sedada juga ada. Nah, kalau kita ngajari anak-anak di pondok biasanya kon ngangkat semene iki. Jenenge cah-cah bocah nggih. Kon ngangkat semene iki paling dhuwur. Engko nek rada malas-malasan semene isih enek hadise. Malas-malasane semene isih enek hadise gitu. Jadi melotrok-lotroke sih aman gitu loh. Maka disuruh angkat paling tinggi sini. Itu sekedar menjaga saja. Ini jenengan terserah pilih saja, monggo. Duhur mau sak dhuwure kuping, asar sak mene ya mboten napa-napa, boleh saja gitu. Wong ada hadisnya. Makanya sing penting yang hadisnya mboten napa-napa, longgar gitu. Tapi kalau tidak ada itu jadi masalah itu. Bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua dan dari rakaat ketiga ke rakaat keempat Nabi tidak mengangkat tangan. Nah niki wis ngadeg wae langsung sedakep, betul ngangge angkat tangan. Allahu Akbar langsung sedakep. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo, sinten niki. Monggo. Salah tunggal sih. Maksud dari masalah arwah Nggih. antara kemudian ujian itu target sidik, tapi bacanya ada. Tapi ada itu banyak baca cepat, itu yang saja. Nggih. Ya pada prinsipnya yang baik yang pakai tumak ninah nggih. Bacaan panjang atau pendek itu yang penting tumak ninahnya ada. Misalnya macane guru kulhu ning tumak ninah nggih mboten napa-napa. Tumak ninah niku bisa pernah saya terangkan nggih. Jadi pakai diam dulu gitu, tenang dulu. Jadi rukuk konten rukuk sempurna sih. Allahu Akbar rukuknya sempurna lagi maca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kata. Jadi ada begitunya. Orang cepet banget mboten gitu loh ya. Bahwa bacaannya lebih panjang lebih baik, memang sholat malam itu kudune dawa nyata. Bacaannya memang panjang sebaiknya. Tapi kalau tidak kuat, jenenge ra kuat, ya wis sak kuwate wae. Wong ya sunah to nggih. Gitu. Sekarang bagus yang mana? Nek secara umum bagusnya ya kalau dia itu tumanina sama-sama bagusnya, sama-sama apik. Nek nek padha bondo ratu tumanina iki sing iki suwe, iki ratu tumanina, ya padha wae ora apik. Tumaninahnya yang penting tadi. Suwe mestine tumanina, mestine kadang-kadang boten. Jadi suwene mung ngadeg tok niku lho kadang-kadang. Ngadege suwe ning rukuk sujud cepet banget. Sidane ora iso tumanina padha wae to nggih. Ngoten. Makanya ya dibagi rata. Nek ngen Masjid Agung Solo niki kula entuk cerita saking Pak Lik kula, paman saya adiknya Bapak, pernah itikaf di Masjid Agung
Solo ini enggak tahu tahun berapa, sudah lama nih, sebelum Covid sudah lama. Itu dapat cerita gini, dia mau sholat taraweh karena itikaf di sana, sholat taraweh, terus tanya sama takmirnya sana, niki kok enten kalih Pak, niki enten kok nggih enten niki enten, nggih Pak, niki jenengan pilih sing rekaate akeh, napa pilih sing cepet, napa pilih sing suwe ding, pilih rekaate akeh, napa pilih sing suwe, lho niku beda. Nek mriko niku 11 rakaat, nek mriki 13 rakaat. Ning mengke rampungnya cepet sing 13, ini dibanding 11 itu. Dadi nek jenengan pengen akeh salate, rakaate milih sing niki. Niki nek milih sing suwe, milih sing mriko, rakyat kita 11 ning suwe niku. Gitu loh. Jadi begitu tadi, itu betul terjadi itu. Jadi kisah nyata, jadi betul-betul terjadi. Satunya 23 rakaat, satunya 11 rakaat. Mulaine bareng, rampungnya sing 13. Jadi kecepatannya 2 kali kecepatan suara ya ini. Ya, gitu nggih. Cekap monggo Pak. Pak Persidi. Angkat tangannya 4 kali. Ya. Ye, ye. 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 Ye, ye. 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 Ye, ye. Ye. Jawabannya begini, jadi begini ya. Yang mengangkat tangan itu mengikuti biasanya wong salat ki jenenge takbir yang angkat tangan. Gitu ya. Kebiasaan secara umum kan begitu. Takbir ada 4 kali takbir salat jenazah berarti ya mestinya angkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan karena hadisnya tidak menyebutkan angkat tangan, gitu loh. Takbir saja. Arba'u takbiratin tanpa menyebutkan rafa ayadaihi, tidak mengangkat begitu. Karena memahami begitu, ki enek sebutan takbir ning ora enek sebutan angkat tangan, maka takbir saja tanpa angkat tangan. Yang mengangkat tangan jenenge takbir yang ngangkat tangan ngerasa disebutke tetep ngangkat tangan. Gitu loh, nggih. Pemahamannya begitu. Jadi ini wis monggo sing diyakini sing pundi gitu saja. Jadi kok ngono lah, karena tadi makanya sekali lagi nggih, wong niku nek tambah ilmu tambah bijaksana. Oh, ngono to, ya wis ngono. Ngene ya ngono. Penak gitu loh. Itu tadi di hadisnya memang tidak ada sebutan rafa ayatihi, enggak ada sebutan gitu. Kita cari hadisnya enggak ada. Tetapi adanya arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Pemahamannya sekarang sebagian memahami jenenge takbir iki yo nganggo tangan. Sing ngene ora. Nyatane nek takbir tanpa angkat tangan kok. Tadi kan contohnya di hadis tadi dari bangkit dari rakaat pertama rakaat kedua takbir memang Allahu Akbar tanpa angkat tangan kan gitu kan. Berarti iki karena tidak disebutkan rafa ayatihi berarti enggak angkat tangan. Makanya gini saja Allahu Akbar gitu. Ganti lagi Allahu Akbar gitu tok gitu loh. Itu cara memahaminya nggih. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti artinya nggih monggo, wong itu masalah fikih sing diyakini sing pundi. Aku ngangkat tangan liyane ora ya kuwi wong yakin lah kono ora apa-apa gitu. Sing liyane niku masalah poso nggih, melebar sedikit. Wong safar kuwi buka apa ora? Niku kan ya. Safar kan oleh buka to nggih, oleh buka ning zaman Nabi itu pernah terjadi. Ada safar bersama Nabi hadisnya sahih nggih. Yang sebagian berbuka, sebagian tidak berbuka, sebagian tetap poso, sebagian buka. Itu yang buka orang ngenyek sing poso orang ngenyek sing buka, gitu loh. Padha-padha apike para sahabat itu gitu dan Nabi membiarkan, boleh. Jadi lamnya ibu soimu al muftiro, balamnya ibu muftiru asoima, tidak ada saling ngejek. Dengan safar bareng-bareng ya, tak rombongan Masjid Al Makmur, misalnya safar Lamundi, Yogyo, ngoten nggih, Lamundi. Terus pas poso-poso. Lah memang pas poso-poso ning ngene acara apa bareng-bareng enek sing buka. Ya sing ora buka aja ngenyek sing buka. Nek Yogya ya tak buka barang. Rasa dinyek. Sing buka ya sampe sing poso. Kowe iki ruksa buka ora gelem buka, gitu kan ya. Tidak, sahabat tidak. Boleh buka boleh, tidak buka ya boleh. Ning ya buka sing ben ngijoli lho. Kan ngoten to nggih. Ora to serang ngijoli, ya ngijoli sok ben barang maklum gitu nggih. Ngoten nggih, tadi sama dengan tadi, angkat tangan juga gitu. Cukup? Ada lagi?
imamnya itu tidak takbir, kembali ke sholat lain. Terus makmumnya Takbir. Maksudnya angkat tangan bukan takbir. Nggih. Enggak apa-apa, boleh. Makmumnya tidak mengangkat tangan, imamnya ngangkat tangan boleh. Makmumnya gimana? Imamnya ngangkat tangan, makmumnya tidak ngangkat tangan boleh. Imamnya tidak ngangkat tangan, makmumnya ngangkat tangan boleh. Ngangkat tangan bareng ya boleh. Orang ngangkat tangan kamu ya sama saja boleh. Enggak apa-apa. Wong beda madzhab kok. Enggak apa-apa. Masalahnya memahami dalil nek itu tadi, memahami dalilnya berbeda. Kaya niku lho sujud sikil sik apa tangan sik itu kan ya ora rampung-rampung to nggih. Memang beda memahami hadisnya setunggal, ning memahaminya lain gitu loh. Ya wis memahaminya beda. Ora padu, sikil sik piye? Tangan sik piye lah malah padu. Wong arep salat malah padu. Sudah lah. Sing diyakini putih dilakoni ngoten mawon nggih. Cukup nggih? Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.